Nah, ini ada yang juga menarik perhatian. Dia memberikan pelayanan medis, kesehatan, punya klinik yang suka-suka. Lu mau bayar boleh, seikhlasnya nggak bayar juga nggak apa-apa. Obat-obat dari mana? Obat-obat Memberikan obat atau cuma resep? Semua lengkap sampai obat. Sampai obat? Sampai obat. Generik? Enggak, paten kita kasih. Karena tadi kita gila lu. Lu dapat duit dari mana? Kalau duit sih ya memang dari kotak amal itu, tapi kan nggak banyak ya. Karena sukarela ikhlasnya ya pasti memang masih dari kantong sendiri Pak kita nombokin. Ada donatur? Untuk saat ini belum ya, untuk donatur tetap. Ya. Cuman mungkin semenjak viral ini ada beberapa transfer, tapi mungkin memang nggak besar ya, karena kita juga mengharapkan besar juga. Tapi ada alhamdulillah sih. Ya karena perjalanan hidup ya Pak Helmi ya. Saya dari keluarga sederhana, bukan dari keluarga mungkin yang netizen ada yang bilang juga kan Pak ya, oh ini mah kayak 7 turunan segala macam. Saya dari keluarga sederhana. Lu kayak 7 turun tapi lu keturunan ke-8. Guys, sekarang ini produk Cina ada di mana-mana menyerbu, bukan saja Indonesia tapi ke seluruh dunia. Untuk Anda yang ingin ya kemudian mungkin mengimpor atau bahkan mengekspor, ya tidak saja ke China tapi ke negara-negara lain, harus belajar dong ilmunya. Jadi ikutin kursus yang bernama Berani Ekspor dan Impor, termasuk produk-produk dari Cina, dan kita juga bisa mengekspor ke China. Mereka banyak sekali juga butuh produk-produk dari kita ya. Untuk yang mau ikut silakan scan QR code ini atau klik link yang ada di video ini. Kemarin saya scrolling ya di Instagram saya, tiba-tiba ada satu postingan gitu, mungkin berasal dari TikTok. Ada seorang dokter muda gitu, dan saya kan pernah menampilkan Aditya, namanya Aditya Prayoga, dengan makan siang gratis ya. Jadi sebelum MBG udah ada nih. Nah, ini ada yang juga menarik perhatian. Dia memberikan pelayanan medis, kesehatan, punya klinik yang suka-suka. Lu mau bayar boleh, seikhlasnya nggak bayar juga nggak apa-apa. Itu kliniknya adalah klinik Aditya Medika, dan dokternya saya pengen tahu nih apa motif dia. Dokter Sukma Aditya Putra. Sukma Aditya Putra. Orang mana sih ini? Selamat datang dok. Ya, terima kasih Pak Helmi sudah diundang. Kaget kemarin gue DM ya? Iya, kaget ya. Luar biasa nih. Jadi kliniknya di mana? Kliniknya di Cipayung, Jakarta Timur. Jadi lu memberikan pengobatan? Betul. Ya, sukarela. Betul. Jadi sukarela. Ini klinik suka-suka. Ya, bisa dibilang sukarela ikhlas dan gratis untuk duafa. Untuk duafa. Ya, jadi kalau nggak punya uang itu kita gratiskan. Bayar pakai doa pun nggak masalah. Bayar pakai doa pun nggak masalah. Iya, malah berkahnya di situ juga. Nombok nggak? Ya memang pasti nombok Pak Helmi. Iya. Nombok karena memang kita walaupun sukarela ikhlasnya gratis untuk duafa gitu, tapi nggak seadanya. Jadi kita upayakan kualitas kliniknya tuh bisa dibilang bintang 5 lah. Mulai dari bangunannya, pelayanannya, obat-obatannya gitu. Bagus. Berapa bed? Berapa tempat tidur? Kalau tempat tidur paling ada 4 ya. Ada 4 tempat tidur. Kalau di Jakarta untuk klinik memang belum ada rawat inap kecuali untuk lahiran. Lu melayani pelahiran juga? Enggak, maksudnya kalau lahiran dia 1 kali 24 jam aja. Oke. Bolehnya. Ada, lu layani juga? Untuk saat ini belum. Oke. Untuk saat ini belum. Mungkin ke depan nanti ada juga. Berapa pasien sehari? Sehari 60 sampai 100-an pasien. Wow. Iya. Lu sendiri kerjain? Ada tim. Karena kita klinik Pratama Pak Helmi. Jadi memang ada beberapa dokter juga. Oke. Gitu. Yang membantu juga. Betul. Yang sama ikhlasnya dengan Dokter Adit. Untuk dokter yang lain, tenaga medis yang lain, administrasi semuanya itu kita gaji. Kecuali saya. Ya, semuanya tetap operasional kita gaji Pak Helmi. Ya. Obat-obat dari mana? Obat-obat memberikan obat atau cuma resep? Semua lengkap sampai obat. Sampai obat? Sampai obat. Generik? Enggak, paten kita kasih. Karena tadi kita karena kita tadi Pak Helmi, kita tetap bervisi walaupun seikhlasnya sukarela tadi atau gratis untuk duafa, kita upayakan banget bagaimana pasien itu senyaman mungkin. Tadi kualitas bintang 5 kita upayakan. Gitu, bahkan sampai obatnya, bahkan selesai pasien dikasih obat gitu, kita kasih juga buku zikir plus juga air doa ruqyah syariah.
Oke. Gitu. Jadi semua satu paket komplit itu semuanya Tapi sama. nggak melayanin orang Islam aja kan? Enggak, ini kita Masa lu tanya agamanya apa? Enggak ya. ini Oke, bebas. good. Ya, jadi Bebas. kita apapun latar belakangnya, golongannya, bahkan kemarin juga ada Sukunya, yang DM, agamanya, betul, ya. ada yang di luar Jakarta, mau dari Bogor, banyak juga datang dari Bogor gitu ya. Dari luar Jakarta itu banyak juga yang mampir ke klinik kita gitu untuk berobat. Alhamdulillah Pak Helmi, berkah jadinya. Apa yang lu cari, Dit? Berkahnya tadi Pak. Berkahnya gitu. Lu dapat duit dari mana? Kalau duit sih ya memang dari kotak amal itu, tapi kan nggak banyak ya. Oke, Karena oke. sukarela ikhlasnya ya pasti memang masih dari kantong sendiri Pak, kita nombokin. Di luar gitu. itu masih lu apa kerja? Ya sehari-hari saya alhamdulillah ASN Pak di ASN? Dinas Kesehatan Provinsi Oke. DKI Jakarta. Struktural atau fungsional? Masih pegawai biasa sih Pak. Golongan Golongan 3C. 3C. Iya. Dapat tukin berapa tuh? Ya pokoknya pegawai biasa Pak, bukan pejabat sih gitu. Oke. Kan soalnya ada yang bilang juga wah ini mungkin udah kayak 7 turunan gitu kan, atau pejabat, enggak sih gitu. Karena untuk memulai sesuatu hal baik kita nggak menunggu jadi pejabat gitu ya, atau menunggu tadi kayak 7 Great. turunan, enggak Yeah. sih Pak. Gitu. Masih sendiri sih ya. Jadi gak ada, Iya. gak ada beban. Tadi gue tanya, loh umur segitu belum nikah, ada apa dia? Enggak, masih normal sih. Masih normal Iya. ya. Tapi mohon doanya Normal tuh masih kepengen menikah. Betul. Mohon doanya aja Pak Helmi, mudah-mudahan segera dapat jodoh nih. Oke, amin. Mungkin Ya. ini jalan dari Iya, sama tahu podcastnya ngeliat Pak ini Helmi. gitu ya. Ada yang simpati dengan perjuangan Adit gitu Iya, ya. betul. Mungkin dokter juga gitu. Betul. Ya, Jadi intinya- kerja di Dinas Kesehatan mana? Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta. Betul. Dan klinik lu ada di Cipayung. Cipayung. Ya, jadi perjalanan udah 1 jam lebih tuh kok, kalau macet. Kalau pulang. Jadi pagi saya berdinas, terus sore malam saya lanjut ke pasien gitu. Oke, jadi boleh tahu nggak kira-kira lo pengeluaran lu 1 bulan untuk running klinik ini berapa ya, Dit? Butuh Kalau duit. pengeluarannya saya nggak bisa share ya Pak Helmi ya. Ya, Yang ya. jelas nombokinnya itu ya puluhan lah. Puluhan juta. Nombokinnya Lu dapat dari puluhan. mana? Dari gaji lu lo korbanin? Dari gaji, dan ya ada bisnis kecil-kecilan sih Pak Helmi. Ya Oke. sementara masih dari situ. Oke. Gitu. Ada donatur? Untuk saat ini belum ya, untuk donatur tetap. Ya. Cuman mungkin semenjak viral ini ada beberapa transfer, tapi mungkin memang nggak besar ya, karena kita juga Ya, mengharapkan ya. besar juga. Ya, ya. Tapi ada alhamdulillah sih kita tetap kita Terima terima ya kalau tetap kita orang terima donasi. gitu, alhamdulillah. Kalau ada yang nih nonton itu atau terketuk ngelihat perjuangan lu, pengabdian seorang dokter Aditya, mereka bisa kirim kemana? Boleh, nanti ada rekening kita dari satu pintu ke Yayasan Cahaya Berkah Surga, nama yayasannya. Cahaya Berkah Surga. Berkah surga. Iya, makanya sesuai namanya tuh kan, mudah-mudahan kita semua ke surga. Amin. Nanti bisa dicek aja di Instagram pribadi saya @dr.adityaputra ataupun Instagram klinik @klinik_aditya-medika ataupun TikTok, walaupun TikTok masih baru juga ya, Ya. @klinik_aditya-medika Pak. Nah di situ sudah ada informasinya. Oke, Dit, orang selalu bertanya, apa sih tujuan lu bikin ini? Di samping mencari keberkahan, mungkin ada background tertentu yang buat lo, saya harus bikin ini. Betul. Ya karena perjalanan hidup ya Pak Helmi ya. Saya dari keluarga sederhana, bukan dari keluarga mungkin yang netizen ada yang bilang juga kan Pak ya, oh ini mah kayak 7 turunan segala macam. Saya dari keluarga sederhana. Lu kayak 7 turun tapi lu keturunan ke-8. Bisa jadi Pak. Bisa jadi, oke, terus. Nah, ayah dulu apa? Purnawirawan TNI, TNI, ya oke. orang ibu wira swasta gitu ya. Jadi sederhana aja sebetulnya Oke, gitu. terus. Dan perjalanan hidup gitu ya. Sampai saya pendidikan juga kedokteran gitu ya. Saya melihat dalam proses itu kalau Pak Helmi pernah nggak misalnya mungkin di sebuah rumah sakit pada umumnya gitu ya, atau Ya. mungkin di klinik gitu ya, ketemu pasien-pasien yang ngantri, ya rata-rata mukanya cemas kan Pak Helmi. Iya. Nah, saya waktu itu sebagai mahasiswa kedokteran pada waktu itu ya, mulai saya sering ngajak ngobrol gitu ya ke pasien-pasien dimanapun itu. Saya Waktu lu suka. koas ya? Betul, saya suka ngajak ngobrol gitu dimanapun. Lulus pun saya suka ngajak ngobrol. Bakso saya juga pernah dinas di salah satu daerah terpencil di Indonesia, di Kepulauan Anambas. Ya itu juga sama, kondisinya sama. Rata-rata pasien yang nunggu itu cemas. Nah, Bisa masalahnya bayar kan apa cemasnya, enggak? ya itu. Masalah cemasnya kenapa? Cemasnya ternyata kan mereka utamanya 2. Bukan hanya karena penyakitnya, Iya. tapi karena dia cemas dia nggak bisa bayar. Karena Oke. dia cemas dia nggak punya uang untuk bayar. Karena memang secara umumnya pelayanan kesehatan di Indonesia ya di seluruh dunia juga sama ya, itu mahal
gitu. Kan kita ada BPJS Kesehatan. Betul, BPJS Kesehatan ada, alhamdulillah itu juga program yang sangat bagus sekali ya. Klinik saya pun juga sedang berproses untuk ke sana untuk mengcover mungkin masyarakat yang juga punya asuransi itu gitu kan, BPJS. Tapi ada juga sebetulnya ya contoh di klinik saya juga ternyata rame ini juga kan gitu yang datang karena 60 sampai 100 guys. Betul, karena berarti yang di luar mungkin ya kita nggak tahu ya Pak, yang mungkin belum BPJS jadi belum jadi, belum aktif, atau Oke. dia perantauan, misalnya belum proses dan segala macam gitu ya, atau memang benar-benar susah dan dia belum bisa mencapai akses tersebut. Nah, itulah kita sediakan untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan itu, gitu Pak Helmi. Gila. Jadi pasien lu tidak hanya Cipayung aja ya? Tidak, sampai ya Bogor, gitu. Karena yang di DM pun kan juga macam-macam ya gitu. Sampai dia rata-rata nanya, nah angkutan umumnya Jaklingko-nya tuh kemana gitu kan jalurnya gitu ya, kita kasih tahu. Iya sampai segitunya. Dan lu memberikan pelayanan itu, pemberian informasi. Betul, gitu. Jadi memang kita terbuka tadi, apapun latar golongan, agama, gitu, ras, gitu ya, ataupun tempat tinggal itu terbuka, gitu. Karena memang harapannya tadi ya, ini klinik bukan berkah untuk wilayahnya saja, tapi untuk semuanya, gitu. Gue lihat gedungnya kan nggak main-main tuh ya. Betul. Waktu bangun gedungnya duit dari mana, Dit? Kalau boleh tahu. Nabung Pak Helmi. Jadi setelah saya lulus gitu kan, saya sempat tadi berdinas di Kepulauan Anambas gitu ya. Itu pulaunya juga salah satu yang sangat terluar, pulau terluar di Indonesia. 3T ya? Karena kita dari Batam, terus dari Batam ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang kita naik kapal 17 sampai 24 jam. Masya Allah. Di tengah laut Cina Selatan, mungkin sekarang laut Natuna ya. Dekat Natuna ya. Ya, dekat Natuna, tapi Natuna masih besar Pak Helmi. Nah, ini dia lebih kecil dibagi lagi 3 pulau. Anambas. Gitu ya. Dan Adit praktek ya? Ya betul, internship sih waktu itu di sana, internship. Ditempatkan gitu. di sana. Di sana gitu. Di mana? Puskesmasnya? Di puskesmas, di sana ada rumah sakit bergerak juga, ada rumah sakit lapangan. Jadi benar-benar kita merasakan kondisi-kondisi masyarakat-masyarakat yang di pulau terluar pun gitu. Luar biasa. Ya. Nah, dari situ terus saya juga lanjut bekerja, ada bisnis kecil-kecilan juga, kita nabung. Nah, mulai nabung bertahap gitu ya, Pak Helmi ya, gitu. Ada juga bantuan dari orang tua gitu ya. Jadi karena kan memang kalau kita nyewa Pak Helmi lebih berat lagi. Jadi alhamdulillah itu tanahnya udah pribadi juga. Tanah dari orang tua. Tanah dari orang tua. Nah, tinggal kita PR-nya ngebangun. Gitu, kita bangun. Nah, memang itu 3 lantai Pak Helmi. Gitu, 3 lantai. Dan tadi memang kita visinya dari awal niatnya adalah sebisa mungkin, sebagus mungkin, semaksimal yang kita bisa. Oleh karena itu tadi walaupun seikhlasnya, sukarela, bahkan gratis untuk duafa, kualitasnya nanti Pak Helmi bisa datang gitu, kenyamanannya insya Allah kita maksimalkan semuanya. Gitu, sampai tadi pelayanannya, keramahannya gitu ya, obat-obatannya. Kenapa? Karena dari awal ini berdiri, saya rekrut juga tim, saya briefing dari awal Pak Helmi. Bahwa yang pertama, kita niatkan semua pekerjaan kita ibadah. Itu yang pertama, saya selalu sampaikan ke tim. Lalu jangan beda-bedakan tadi golongan apapun, agama, ras dan segala macam, kita nggak boleh beda-bedakan. Semuanya harus maksimal. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kita menganggap pasien ya. Kalau misalnya di dunia bisnis ya Pak Helmi ya, Pak Helmi kan pakarnya juga nih. Nah, dunia bisnis kan kita customer, klien itu adalah raja. Raja ya. Nah, kalau di kita berpedoman seperti yang sudah disabdakan Rasulullah. Seperti cerita wanita yang sakit ayan, Pak. Kalau sekarang epilepsi ya, kejang-kejang ya, datang ke Rasulullah minta didoakan kan. Minta didoakan untuk sembuh nih penyakitnya gitu. Nah, lalu diberi pilihan oleh Rasulullah kan. Kalau misalnya mau doakan, saya doakan mustajab, doa Rasulullah langsung sembuh bisa gitu. Tapi dikasih pilihan lain. Tapi kalau engkau bersabar, tetap ikhtiar dia cari kesembuhan. Tapi dia bersabar, ya jaminannya surga. Gitu ya. Karena kita tahu bersama juga kan Pak Helmi bahwa di hadis Rasulullah juga, kalau kita sakit itu kita lagi berguruan juga dosa-dosanya. Apalagi kita bersabar, gitu kan. Nah, lalu wanita tersebut memilih bersabar. Gitu kan, supaya jaminannya surga. Lalu wanita tersebut memilih doa yang lain, ya meminta Rasulullah untuk didoakan gitu ya agar tidak terbuka auratnya gitu, karena kan pada saat kumat kejang terbuka auratnya, lalu dia doakan Rasulullah sehingga dia sampai akhir hayat tidak terbuka auratnya pada saat kumat. Gitu ya. Nah, jadi dari salah satu itu hadis-hadis itu juga sehingga kita tim gitu ya, saya dan tim gitu ya, kita briefing ke tim, kita menganggap pasien, semua pasien yang datang, semua masyarakat yang datang itu adalah calon-calon penghuni surga. Gitu. Jadi lebih tinggi tingkatnya dari raja. Kalau klien customer tadi cuma raja. Kalau kita menganggap pasien yang datang adalah calon-calon penghuni surga. Asal bersabar. Asal bersabar. Tetap ikhtiar dia berobat.
Berapa tenaga medis karyawan total di klinik Aditya? Sampai saat ini ada 11. 11. 11. Semuanya muslim? Ada non muslim. Oh, ya, good. karena memang tadi kita tidak mengunci karena Islami dan segala macam, tapi memang ya kita kan Indonesia gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika. Good. Ya. Walaupun Adit juga punya profesi lain atau kegiatan lain juga kadang-kadang memberikan ceramah dari masjid ke masjid ya. Betul. Karena ya kajian Islami gitu ya, webinar kesehatan secara umum juga, kajian penting, Islami, ya? Betul. Betul Pak. Kenapa? Karena kan kita itu kan kalau kita hidup di dunia kan sementara kan Pak Helmi. Nah kita itu kalau meninggal itu kan terputus semuanya. Gitu kan sisa cuma tiga ya kan Pak Helmi. Yang pertama amal jariah, salah satu ini misalnya kan ini upaya saya, ikhtiar saya untuk masuk supaya surga untuk masuk surga dari amal jariah amin, gitu ya, gitu. Jadi dari klinik gitu kan. Yang kedua adalah tadi doa anak soleh. Saya PR saya aja nih nanti ya. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. Istri aja belum mau anak lagi. Makanya. Yang kedua lu gak dapat lah. Nah, belum Pak, belum. Lagi terus. Proses ya kan. Mudah-mudahan ini dapat. Tapi kan ya mungkin mudah-mudahan saya juga makanya ada program-program makanan gratis juga untuk anak yatim Pak. Nah itu menjadi ikhtiar kita juga gitu ya di klinik. Itu bagian dari program klinik dan yayasan gitu untuk makanan gratis. Lalu yang ketiga baru tadi ilmu bermanfaat. Ya. Nah ilmu bermanfaat banyak kita dapetin. Mulai kita edukasi pasien, lakukan, betul, kajian Islami, nggak hanya kajian Islami, webinar, gitu. Karena kemarin pada saat COVID, asal Bapak Pak Helmi tahu ya. Jadi pada saat COVID kemarin justru yang banyak mengundang saya itu adalah sekolah-sekolah non Muslim untuk webinar tentang COVID pada waktu itu, gitu. Ya jadi undangan pribadi ya di luar instansi gitu. Itu jadi memang kita itu intinya kalau kita berbuat baik, kita menyebarkan ilmu bermanfaat, kita menyebarkan kebaikan gitu dan bermanfaat seluas-luasnya. Kita udah nggak mandang Pak Helmi, nggak mandang ras, agama, golongan apapun nggak mandang. Gitu. Bagaimana seluas-luasnya bermanfaat ke masyarakat seluas-luasnya. Jadi gue potong dikit. Jadi penting makanan bergizi itu kan sesuatu yang penting ya untuk masyarakat Indonesia. Betul, penting banget. Ya. Penting banget makanan bergizi itu terutama di 1000 hari pertama kehidupan Pak Helmi ya. Bahkan sebetulnya kalau 3 tahun ya, sampai umur 3 tahun ya. 2 tahun, 1000 hari pertama itu 2 tahun. Iya, 2 tahun lebih lah ya. Batita ya. Betul, batita. Nah, jadi kalau misalnya bahkan sebetulnya kalau lu ngitung dari embrionya ya. Betul. Bahkan sebetulnya Pak Helmi kalau kita mau fokus nih untuk generasi masa depan kita fokusnya adalah dari remaja-remaja perempuan-perempuan remaja. Karena dia kan calon-calon ibu. Ya. Nah, sosialisasinya. Betul, sosialisasi. Lalu kita kasih biasanya tablet FE, anemia itu bisa nanti berpengaruh ke sana Pak Helmi. Itu usia subur nanti udah ya. Nanti dari situ terus dari masa menikahnya gitu ya sampai kehamilan itu harus gizinya tuh harus bagus semua. Jadi sepakat ya gizi itu penting. Penting sampai 1000 hari pertama kehidupan gitu ya dan seterusnya. Karena kita dengar kan IQ orang Indonesia tuh terendah di ASEAN ya. Betul gitu. Gizi itu sangat-sangat penting gitu. Karena itu modal dasar sekali Pak Helmi. Dit pernah lihat ini berita ini enggak? Tolong dinaikin. Naik. Blunder pernyataan Cucun soal tak perlu ahli gizi di program BG memicu amarah. Ali, kebetulan lu ngomong gizi tuh. Betul Pak Helmi. Komen dong. Nah ini sebetulnya ya sangat seharusnya tidak kita contoh ya dan seharusnya tidak keluar dari pejabat publik gitu. Kenapa? Karena memang namanya ahli gizi itu pasti dibutuhkan. Apalagi untuk MBG, namanya aja makanan bergizi gratis gitu ya. Nanti B-nya mau diganti apa nih gitu kan ya. Nanti asal-asalan ya. Betul. Dan ahli gizi ini Pak Helmi yang saya tahu itu tugasnya banyak loh. Mereka tugasnya tuh ada 7 kompetensi, 7 tugas, mulai dari bagaimana mereka menentukan menu ya, sampai mereka monitoring evaluasi, sampai food safety-nya, sampai hulu ke hilirnya, betul. Storage segala macam. Dan delivery. Dan mereka itu ahli-ahli gizi ini juga luar biasa. Mereka ya bukan ibaratnya orang kemarin sore gitu ya yang baru belajar. Mereka 4 tahun gitu kan, paling nggak kuliah gitu kan 2 tahun lagi kalau mau nambah profesi. Nah, jadi kalau misalnya ini saya juga sempat baca juga kan bahkan mau digantikan dengan yang training cuma 3 bulan. Ya jelas nggak mungkin gitu. Semua ahli apapun ya itu seharusnya apapun yang kalau misalnya dipegang bukan ahlinya pasti berantakan. Pasti hancur gitu. Jadi sebaiknya memang kita junjung setinggi-tingginya profesi. Saya juga hormat untuk ahli-ahli gizi di Indonesia gitu ya. Pasti karena mereka juga program MBG bisa sukses.
Ya. Gitu Pak Helmi. Walaupun kritik masih banyak di sana sini. Betul, kritik di sana sini ya kita biasalah, di pelaksanaan ya. Iya betul Pak perbaikin. Helmi. Jadi bertahap, yang penting kita ke depan. Gitu. Kalau Adit satu saat misalnya katakanlah jadi Menteri Kesehatan, apa yang Adit akan lakukan? Siap. Yang pertama adalah bagaimana biaya kesehatan itu murah dulu Pak Helmi. Oke. Caranya gimana? Caranya adalah semua dari hulunya. Sekarang Menteri Kesehatan luar biasa, Pak Presiden udah luar biasa program-programnya. Tapi kalau menurut saya pribadi ada beberapa hal yang mungkin belum dilakukan. Contoh adalah hulunya yang diberesin. Hulunya apa Pak Helmi? Yaitu yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan tuh masih mahal. Pak Helmi boleh cek sekarang kedokteran berapa harganya? Paling mahal. Ya, kebidanan berapa? Keperawatan berapa? Semua sekolah kesehatan sekarang mahal. Itu dulu. Pendidikan kesehatan harus murah. Kenapa mahal ya Dit? Nah ini panjang nanti penjelasannya Pak Helmi ya. Intinya adalah itu di situ ya memang ada komersial, ada bisnis gitu, ada politik, macam-macam gitu. Tapi ini makanya harus diberesin dulu Pak Helmi. Pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir, harus terdepan. Yang kedua adalah obat-obatan. Obat-obatan kita juga sebisa mungkin tidak impor. Sebisa mungkin kita produksi sendiri gitu ya, sehingga bisa murah. Dan pemerintah juga harus hadir di situ. Biaya masuknya juga harus. Betul, cukai dan segala macam. Lalu yang ketiga, alat kesehatan. Peralatan. Betul. Alat kesehatan kan mahal-mahal sekarang. Rata-rata impor gitu ya. Betul. Yang kita bentuk di sini pun bahan bakunya masih impor. Itu yang bikin mahal, belum cukainya. Gitu. Nah, sehingga itu dulu fokusnya Pak Helmi. Ya, jadi itu harus diberesin. Gitu. Terus selain diberesin harus di mungkin 100 hari pertama misalnya ya. Saya juga harus membentuk, mungkin ke Pak Presidennya juga membentuk Dewan Kesehatan Nasional. Sekarang sudah ada Dewan Ekonomi Nasional. Nah harusnya ada Pak kita Dewan Kesehatan Nasional, jadi menjadi prioritas. Kesehatan bangsa itu penting. Betul, karena memang sebuah bangsa itu kalau menurut saya Pak Helmi paling tidak tuh ada 3 pilar yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan kalau mau kita seperti negara maju lainnya. Yang pertama tadi kesehatan, kedua pendidikan, ketiga ekonomi. Gitu kan. Nah selama 3 ini kita bereskan, kita tingkatkan kualitasnya semuanya, kita bereskan dari hulu ke hilir, kita akan jadi bangsa yang Indeks maju. Pembangunan manusia juga 3 hal itu kan. Betul Pak Helmi. Nah jadi harusnya dengan kenapa harus ada dewan? Jadi mungkin ini kelasnya seperti Dewan Keamanan Nasional Amerika. Kan ada Dewan Keamanan Nasional Amerika, apa lupa bahasa Inggrisnya saya ya. Nah itu sama seperti itu. Kenapa? Itu langsung di bawah presiden. Kenapa? Karena kita untuk membereskan kesehatan tidak bisa Menteri Kesehatan. Kita melibatkan kementerian-kementerian lain. Kementerian Pendidikan tadi kita mau membereskan pendidikan murah, harus ada Menteri Pendidikan di situ. Kita pengen apa tadi kan? Yang lain-lain itu semua gabung di situ. Nah semuanya harus dalam satu wadah. Jadi nggak ada tuh Pak Kementerian Kesehatan bilang A, nanti Kementerian B. Kayak contoh kemarin masalah rokok. Ya kan, Kementerian Kesehatan sudah lama memilih kebijakan A. Lalu ada kementerian lain bilang B, gitu kan? Menteri Keuangan bilang yang lain. Nah, sebetulnya kan itu kalau sudah ada Dewan Kesehatan Nasional tuh tidak perlu terjadi. Tidak perlu terjadi, itu di forum. Di forum diselesaikan dan langsung diselesaikan. Bahkan presiden bisa turun langsung di situ. Keren dong. Gitu, Pak. Dit, saya mau saya mau nanya apa lagi nih? Ini penting banget. Yang paling banyak datang ke klinik itu penyakit apa ya? Paling banyak datang ke klinik saat ini ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut, batuk pilek ya kalau bahasa awamnya. Ini karena udara kita yang nggak bagus itu. Udara kita juga berpengaruh, iklim gitu ya, belum polusi gitu ya, belum yang lain-lain macam-macam Pak, gitu termasuk rokok dan lain-lain. Iya, demam gitu dan lain-lain itu banyak sih saat ini. Gitu. Terus apa lagi? Diare masih ada, terus demam sih secara umum demam itu kan nanti kan ada yang ke arah demam berdarah, ada yang ke tifoid, tipes gitu kan, maupun yang lain-lain. Itu secara umumnya ya Pak ya. Tapi kita kan juga menangani juga yang kasus-kasus kecelakaan. Jadi kalau klinik pada umumnya di situ biasanya yang mahal Pak. Nah walaupun kadang mohon maaf misalnya BPJS kadang mungkin nggak di cover full. Gitu untuk yang kecelakaan misalnya di klinik, tapi ada juga yang di cover full tergantung kliniknya ya. Nah kalau di kami tadi tetap sama, mau hektingnya banyak misalnya, tapi jangan sampai ya, tapi misalnya hektingnya banyak gitu hekting ya. Hekting tuh jahit Pak. Misalnya dia luka, kecelakaan gitu ya, tindakan-tindakan gitu ya. Itu dilayani juga di klinik Adit ya. Dan kita sama sistemnya sukarela kelasnya gitu, gratis untuk duafa, termasuk sunat.
Khitan, Gratis. ya sukarela ikhlasnya. Gratis untuk duafa. Untuk Sama duafa. konsepnya. Ya, betul. Kalau dia nggak punya uang, ya nggak usah bayar, nggak apa-apa. Dan Kalau kita pakai punya, metode terbaru. seikhlasnya. Betul. Metode Dan apa? Laser. bukan, yang terbaru sekarang klaim, Pak. Klaim itu ya. Klaim itu ya. Jadi kayak dia memakai kayak cetakan gitu. Nah, itu lebih rapi dia dan lebih cepat sembuh. Oke, Gitu. wow. Keren juga ya. Iya, Ada Pak nggak Helmi. penyakit ekstrim? Misalnya sekarang ada TBC, ada HIV kan masih ada ya? Betul, masih. Pernah Masih. terima pasien-pasien kayak gini? Ada, Pak. Ada. Itu kan penyakit menular. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu, Pak, sebetulnya terdiri dari ada 3 penyakit. Pertama, penyakit menular itu bagian dari penyakit menular, Pak. Gitu ya, HIV, TBC dan sebagainya. Ada penyakit tidak menular. Ada penyakit re-emerging. Re-emerging itu contoh kayak COVID kemarin. Pandemi segala macam. Nah, kita tapi memang sampai saat ini masih kebanyakan kita difokuskan ke penyakit menular. Padahal Pak Helmi, mungkin juga nanti teman-teman yang di rumah tahu ya, atau mungkin relate merasakan juga. Kita itu sebetulnya ada namanya silent pandemic. Bukan COVID lagi, tapi silent pandemic. Diam-diam dia. Which is apa? Diabetes. Ya, penyakit tidak menular. Isinya adalah diabetes, hipertensi, Hipertensi. termasuk komplikasinya, jantung, stroke, dan lain-lain. Ya. Nah, itu silent pandemic. Dan kita nggak tahu kapan meledaknya. Tak mungkin di zaman dulu orang kena stroke jantung 50-60. Sekarang sudah bergeser 30 tahunan sudah banyak kena jantung. Oke. Gitu ya. Maupun penyakit-penyakit lain. Jadi kita memang harus aware lagi terkait penyakit tidak menular ini. Gitu. Jangan sampai tadi meledak. Kenapa Pak Helmi? Karena kalau misalnya COVID, kita nggak ambil yang baru lewat ya. COVID sebetulnya dalam tanda kutip secara surveillance ya, secara epidemiologi itu mudah menyelesaikannya. Dalam arti tidak jangka lama. Kenapa? Karena kita putus rantai penularan. Ya kan Pak Helmi ya, kita kan 3M waktu itu ya, mau pakai masker, kita putus rantai penularan, selesai dia. Makanya 2-3 tahun selesai. Kalau penyakit tidak menular Pak Helmi, kalau misalnya dia terjadi pandemik, meledak, itu akan sulit sekali. Itu yang comorbid itu ya? Betul, akan sulit sekali. Karena untuk pasien kena gitu ya, kena penyakit tadi diabetes, hipertensi sampai stroke dan segala macam gitu ya, itu butuh waktu lama. Nah, dan sifatnya dia irreversible. Gitu ya, sifatnya dia udah permanen gitu kan. Pada saat dia sudah stroke, ya udah stroke, paling pemulihan aja, rehabilitasi. Gitu. Nah, itu akan memutus rantai, bukan rantai penularan karena dia nggak nular. Gitu. Nah, itu yang menjadi PR Pak Helmi. Gitu. Mudah-mudahan makanya kita juga saya edukasi ke pasien juga, termasuk juga di Dinas Kesehatan, kita juga fokus mengedukasi masyarakat terkait gaya hidup sehat. Pasiennya Adit itu secara segmentasi apa ekonomi gitu, segmentasi golongan bawah ya? Kebanyakan menengah ke bawah, walaupun yang atas juga ada, karena kan memang kita terbuka untuk semua ya Pak Helmi ya. Jadi yang mau kasih besar alhamdulillah, yang secukupnya alhamdulillah, yang kecil ataupun gak ngasih tadi pakai doa juga alhamdulillah. Itu yang paling banyak? Yang paling banyak itu golongan menengah ke bawah. Oke, gue tuh agak concern ya, karena kemarin ada satu penelitian bahwa kebebasan seksual gitu ya di antara anak-anak remaja gitu, malah di golongan bawah itu banyak kan, implikasinya adalah penyakit kelamin gitu. Ada juga masuk ke klinik? Ada, banyak. Penyakit kelamin sudah ya memang masih banyak ya Pak ya. Karena tadi edukasi yang sama sebetulnya seperti tadi Pak. Gitu. Jadi kalau kita mau membereskan HIV, ya kalau anggap kita fokusnya ke HIV ya Pak ya, HIV maupun penyakit kelamin lainnya, Kemenkes nggak bisa bekerja sendiri. Kemenkes harus menggait Kementerian Agama, Kemenkes harus menggait Kementerian Pendidikan. Nah ini tadi saya bilang Pak Helmi, ini bisa terjadi kalau dibentuk tadi Dewan Kesehatan Nasional, selesai semuanya, karena semua satu ada, gitu. Karena tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenkes. Gitu, Kementerian Agama harus turun di situ. Gitu yang terkait agama, pendidikan harus turun di situ. Gitu sehingga kita makin kuat untuk menyelesaikan itu. Karena kan sebetulnya target awal kita kan 2030 kita 3-0, Pak Helmi. 3-0 untuk infeksi baru HIV gitu ya, penularan dan segala macam itu kita 3-0. Nah, cuman kan kalau kita melihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini sulit sebetulnya mencapai 3-0 itu. 3-0 itu apa? 3-0 itu ada kita 0 kematian HIV gitu ya, 0 kasus baru gitu. Saya lupa satu lagi ada 3-0. Itu 3-0 semua terkait HIV Pak Helmi. Gitu. Nah itu kan kita harus capai itu. Cuman tadi capai itu kita nggak bisa kerja sendiri. Kemenkes, Dinas Kesehatan nggak bisa sendiri. Wow, keren juga ya pemikiran lo ya. Iya. Harus Pak, karena kita kan calon-calon pemimpin masa depan gitu ya. Sebentar ini belum laku juga.
Balik lagi ya Pak Helmi ya. Mudah-mudahan Gitu. cepat laku nih. Jangan diobrol juga. Seneng banget. Din, ada gak satu kejadian yang wah, lu seneng banget karena membantu seorang, atau mungkin punya pengalaman batin atau apa, Din? Atau yang membuat lu tersentuh, nangis atau happy banget gitu? Banyak Pak Helmi. Jadi ada contoh ya, waktu itu kita sudah mau tutup, kita tutup jam 10 malam klinik ya. Jadi dia datang, seorang ibu gitu ya, udah agak tua gitu ya. Dan dia datang, anaknya tuh kejang demam. Kejang demam. Panas gitu. Panas. Kejang demam, tapi dia panik. Kenapa? Karena dia habis dari klinik lain katanya ditolak karena tidak ada obatnya atau memang biayanya juga tinggi di sana. Sehingga dia ke kita dan dia ngomong bahwa tapi saya nggak punya uang. Saya bilang nggak apa-apa, udah kita tangani. Ada sendiri nemuin ya. Oke. Ya. Kita akhirnya kita tangani gitu ya. Kita tangani, alhamdulillahnya selesai, stabil, dan alhamdulillah terus dia terima kasih sekali gitu ya, dan dia ya nggak usah bayar Bu, kita bilang gitu kan, tapi dia inisiatif bayar pakai doa gitu. Dan saya bilang ya udah alhamdulillah Bu. Tapi dia bilang tapi Kak, saya mau balik lagi ya Dok ya. Kalau saya ada rezeki saya mau balik lagi. Gitu. Sampai dia pulang gitu kan, berapa hari alhamdulillah anaknya sembuh gitu ya atas izin Allah. Terus berapa hari kemudian dia balik lagi. Dan Pak Helmi tahu dia bawanya apa? Apa? Minyak jelantah Pak Helmi. Ya. Karena mungkin di rumahnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi karena dia ingin memberi, yang ada di rumahnya pun dibawa. Karena masyarakat yang kurang mampu itu Pak Helmi, dia akan bayar berapapun. Ya, jadi masyarakat kurang mampu itu dia akan bayar berapapun untuk biaya pengobatan kesehatan. Tapi dia pulang ke rumah, dia bingung besok mau makan apa. Itu yang sering terjadi. Dia kasih minyak jelantah. Dia kasih minyak jelantah. Harapannya Pak, karena itu bisa dijual. Karena mungkin menurut dia ya itu harta dia yang di rumah dan itu mungkin bisa dijual. Gila. Gitu. Karena mungkin nggak punya apa-apa Pak Helmi di rumahnya. Gitu. Ada lagi cerita yang mungkin... Ada lagi kasus-kasus lain ya. Ada anak kecil datang, dia bawa celengan Pak Helmi. Sendiri anaknya? Sendiri. Sakit bawa apa? celengan, sakitnya saya lupa ya. Sepertinya demam gitu ya. Dia bawa celengan terus ya dia bayar pakai itu gitu ya. Kita bilang nggak usah, nah gini-gini dan duitnya ya recehan gitu ya. Alhamdulillah gitu, karena berkah-berkahnya justru di pasien-pasien seperti itu Pak Helmi. Diterima uangnya? Waktu itu kita sebetulnya kita tolak, kita tolak, terus kita kembalikan ke anaknya gitu ya, nggak perlu, nah udah doa aja cukup gitu. Jadi udah dia pulang ya alhamdulillah sembuh juga. Sendiri gitu. Anaknya? Sendiri, gitu. Dan memang tadi masyarakat yang tidak tersentuh atau mungkin akses mungkin terbatas, ya memang sebetulnya mereka membutuhkan salah satu klinik sosial ini. Maka dari itu harapan saya kan klinik sosial ini bukan berhenti sampai sini Pak Helmi. Tapi saya insya Allah rencananya mimpi saya juga akan saya kembangkan menjadi rumah sakit sosial. Mudah-mudahan tadi ya rezeki ada, umur ada gitu ya, kesempatan ada, istiqomah, itu saya akan kembangkan menjadi rumah sakit sosial. Dan harapannya juga saya pengen bikin gerakan membentuk klinik sosial di setiap daerah gitu. Sampai saat ini ada yang bantu gitu, mungkin ada satu perusahaan atau orang berpunya gitu yang memberikan donasi? Belum, sampai sini belum gitu. Jadi memang masih sendiri. Ya tadi operasional lumayan ya, nomboknya puluhan juta sebulan. Gitu, sebulan gitu. Karena tadi ya, karena apa besar? Karena tadi kita berusaha maksimal. Pelayanan bintang 5 kita jadi maksimalkan. bukan pelayanan ala kadarnya. Bukan ala kadarnya. Bahkan kemarin netizen, Pak Helmi, saya baru baca juga tuh ya. Saya baca di komennya itu ada yang bilang begini, saya tetangga, saya tinggal di dekat klinik. Dia bilang gitu ya. Tapi saya ragu mau ke klinik. Kenapa? Karena kliniknya besar, kliniknya bagus, kliniknya bersih dan segala macam, dia bilang ya gitu. Padahal sudah ada tulisannya besar, sukarela seikhlasnya gitu. Langsung saya balas komennya di situ, nggak usah ragu. Ayo silahkan, kalau sakit kita siap. Dan kita tetap konsepnya sama, sukarela seikhlasnya dan gratis untuk duafa. Kita bagus karena kita ingin tadi memaksimalkan calon-calon penghuni surga tadi. Adakah bantuan atau perhatian dari pemerintah? Kalau itu belum ya, paling tadi makanya Pak Helmi kami juga lagi sedang mengurus BPJS ya. Jadi harapannya dari BPJS tersebut bisa sama-sama kita juga menyokong program pemerintah bareng-bareng untuk masyarakat yang kurang mampu kita bisa. Semoga banyak yang dengar nih, hai teman-teman BPJS, banyak teman saya tuh ya. Jadi ini kalau jadi gerakan, jadi inspirasi, kemudian
ada dokter-dokter lain terketuk juga, mestinya ini sesuatu gerakan sosial movement ya. Betul. Dari rakyat yang luar biasa, Edit ya. Betul. Dan ini membantu pemerintah. Betul, memang harapannya seperti itu, Pak Helmi. Jadi harapannya bukan saya sendiri, tapi teman-teman sejawat yang lain pasti bisa di daerahnya. Ya kalau butuh misalnya mungkin konsultasi dan segala macam bisa gitu, atau bareng-bareng kita bangun bisa gitu. Jadi akan ada klinik-klinik Aditya Medika, klinik sosial Aditya Medika di wilayah-wilayah lain gitu. Sepengetahuan Adit, Dokter Adit, ada nggak yang begini di tempat-tempat lain? Mungkin ada ya Pak Helmi ya, tapi dulu kita tahu Dokter Apung gitu yang pakai kapal tuh, wah gila, itu luar biasa. Itu juga luar biasa. Very inspiring ya. Luar biasa. Ya pasti kalau menurut saya ada atau mungkin banyak, mungkin belum terekspos. Karena saya pun aja ini kan baru viral sekarang Pak Helmi. Udah berjalan 3 tahunan. Baru viralnya sekarang. Kalau nggak viral saya nggak undang juga. Nah itu Pak Helmi sebetulnya dari saya pribadi pun juga nggak berharap viral sebetulnya. Karena kan kita berusaha ikhlas. Tapi penting nih, bukan apa-apa ya. Bukan untuk mencari nama seorang Dokter Aditya. Tapi lebih kepada ini menjadi inspirasi. Syukur-syukur menjadi gerakan masyarakat. Betul. Ya syukur-syukur pemerintah memperhatikan ya. Misalnya mempercepat proses BPJS. Betul. Supaya makin banyak lagi orang bisa ditolong kan. Betul. Gitu. Jadi kita ya tadi kita sebetulnya sifatnya mensupport pemerintah gitu dengan program-program yang ada sehingga lebih cepat mengcover masyarakat yang membutuhkan, kan poinnya di situ Pak Helmi. Atasanmu tahu kamu kerja ini? Tahu Pak Helmi. Apa komentar beliau? Taunya pun baru beberapa bulan ini sih. Lu gak cerita? Saya nggak pernah cerita Pak Helmi. Jadi ya tadi karena kita niatkan ikhlas gitu ya lillahi ta'ala. Jadi klinik sosial ini yang udah berjalan 3 tahunan ini juga ya nggak ada yang tahu Pak Helmi. Itu termasuk teman kantor. Terus maupun setelah pimpinan. mereka tahu apa? Ya mereka ikut mensupport dalam arti ya ikut mendoakan. Kemarin juga kami ada humas inspiratif ya, tapi ini masih kompetisi nih Pak Helmi ya. Mungkin mohon doa, mungkin nanti mudah-mudahan menang ya, nanti Pak Gubernur nanti yang menyerahkan penghargaannya ya. Ini lagi proses humas inspiratif dan kemarin mungkin itu juga titik awal viralnya Pak Helmi. Karena kan sebelumnya tidak pernah ada peliputan. Nah lalu di situ akhirnya tim dari kantor ke situ gitu. Itu pun saya nggak menjual ya Pak Helmi, bukan saya punya klinik sosial, enggak. Jadi waktu itu ceritanya ada kegiatan lain di dekat situ, teman-teman saya di kantor ngelihat kok Aditya Medika, lalu ketanya saya ya iya itu punya saya gitu kan. Nah lalu di situ akhirnya peliputan dan akhirnya ada video-video terkait humas inspiratif. Jadi seorang ASN yang mempunyai sisi lain gitu ya di luar jam kantor gitu. Terutama dari segi inspiratif maupun kebaikan. Nah contohnya di klinik sosial ini. Gitu. Kenapa sembunyikan itu dari kantor? Ada alasan lain? Enggak sih Pak Helmi. Utamanya karena kita ingin menjaga keikhlasan tadi. Baik, semoga dengan tampil di Helmi Bicara bukan berarti kamu tidak ikhlas melakukan ini. Siap. Saya berharap ini menjadi inspirasi. Siap. Ya, berbuat kebaikan di tengah hiruk pikuk seperti sekarang ini gitu ya. Berita-beritanya sangat tidak positif. Betul. Masih ada insan-insan manusia yang berbuat kebaikan. Betul, tanpa harus mengejar apapun. Betul. Ya. Kita harus ya tadi Pak Helmi, kita apalagi generasi-generasi muda nih Pak Helmi yang nonton juga, kita harus semangat karena dari kita Indonesia akan benar-benar menyongsong Indonesia emas. Gitu. Terima kasih Dokter Pramu. Dokter Sukma Aditya Putra. Taunya Dokter Aditya. Gitu. MKM saya ahli hipnoterapi juga. Gitu. Sudah sertifikasi BNSP. Ya. Gitu. Ada yang ingin disampaikan terakhir? Terakhir paling ya pesan untuk masyarakat untuk jaga kesehatan karena kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum memang mahal, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Terus yang kedua jadilah manusia yang bermanfaat seluas-luasnya untuk masyarakat, gitu ya. Karena memang sesuai hadis Rasulullah juga sebagai manusia adalah manusia yang bermanfaat, gitu ya. Jangan takut sedekah. Jangan takut miskin karena matematika dunia mungkin kesannya minus gitu. Kayak saya mungkin nombok segala macam, tapi akan ada rezeki lain. Entah kebahagiaan, kita dijauhkan dari mara bahaya, apapun itu. Gitu ya. Karena janji Allah itu pasti benar gitu ya. Dan yang terakhir ya kita saling mendoakan gitu ya. Saya juga pasti selalu mendoakan Pak Helmi. Saya salah satu fans Pak Helmi nih. Dari zaman dulu Pak. Dari zaman dulu kita mendoakan, saya doakan juga yang nonton ini semuanya sehat, selalu diberi kesehatan, keberkahan, sukses dunia akhirat. Dan saya juga mohon doa juga untuk dari saya pribadi maupun keluarga ya, mudah-mudahan saya istiqomah gitu dan sehat, panjang umur, berkah ya, mudah-mudahan enteng jodoh ya. Dan mudah-mudahan tadi Pak Helmi klinik ini benar-benar bisa menjadi rumah sakit sosial dan punya cabang di setiap daerah sehingga banyak masyarakat yang terbantu. Thank you dokter.
Sama-sama Pak Helmi. Ya, jadi sekali lagi saya terketuk sekali ya. Saya kadang-kadang ini inisiatif saya bilang tim saya ini kamu hubungin jadikan tamu saya karena saya butuh podcast saya itu saya nggak perlulah hiruk pikuk segala macam. Betul. Yang saya undang adalah orang-orang yang punya insight, punya sesuatu kontribusi. Hari ini saya mengangkat seorang dokter yang mungkin Anda belum kenal. Ya, tapi lihat apa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita malu gitu ya, kita malu gitu, kita melakukan sesuatu tapi ini udah teruji keikhlasannya dan segala macam ya. Semoga tetap apa ya istiqomah. Ya. Ya. Amin. Ikatan suami takut istri di rumah. Dia belum punya istri, dia belum punya istri. Ya. OTW berarti mudah-mudahan amin. OTW amin. Itu doa saya kayaknya yang paling butuh itu dia. Doa, amin. Mudah-mudahan nanti dari penonton juga banyak yang doain. Sama ada yang melamar gitu ya. Jadi karena itu penting itu untuk melengkapi kebahagiaan dan melengkapi pengabdian juga. Betul, dan mudah-mudahan sama-sama visinya sama untuk ke depan. Baik, yang ingin membantu, yang ingin berobat ya. Betul, ya, jadi kita terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua, tidak hanya Cipayung saja. Alamatnya mana? Alamatnya di Pagelarang, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ya, dia nerima dari siapapun. Untuk Anda yang mengalami kesulitan secara ekonomi, datanglah. Ya, karena dia cukup didoakan aja udah cukup. Ya, tapi untuk Anda yang terketuk mungkin ingin membantu supaya makin banyak yang bisa dilakukan oleh Dr. Adit dan teman-temannya gitu, mari kita bantu. Ya, terima kasih. Ya, semoga sekali lagi acara ini menginspirasi. Kita jumpa lagi dengan tamu inspiratif saya selanjutnya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Helmi. Yep.